Sarung Al-Samsi. Warga Karawang, Jawa Barat meluas akibat luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Ratusan pelayat di Yogyakarta menyambut kedatangan jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan masalah di tanah Papua. Wapres Gibran menyatakan hingga kini masih menunggu perintah resmi untuk menjalankan penugasan tersebut. Tanpa harus menunggu keputusan Presiden, Wapres menyatakan siap memulai langkah nyata apabila memang harus ditugaskan di tanah Papua. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali kabar utama malam ini, pemirsa. Baku tembak terjadi saat aparat kepolisian melakukan penyergapan pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga, Yoyo Afriani. Pihak kepolisian juga mengungkap bahwa tersangka Hairul juga kerap melakukan serangkaian kejahatan lainnya, mulai dari pengancaman hingga melakukan penembakan warga di Desa Padang Kelapo, Batanghari, Jambi. Kedatangan jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta, di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, disambut ratusan pelayat. Saat jenazah tiba di rumah duka, kerabat dan keluarga pun tak kuasa menahan tangis. Jenazah kemudian disemayamkan dan disolatkan di dalam rumah. Hari ini, jenazah langsung dimakamkan di Makam Sunten Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tim Inafis Gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah diplomat Arya Daru Pangayunan. Belasan personel dari tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS memeriksa sejumlah titik kamera pengawas CCTV serta memasuki kamar korban yang sebelumnya masih terpasang garis polisi. Tim INAFIS juga mengumpulkan keterangan dari 5 saksi, diantaranya istri, rekan korban, hingga penjaga indekos. Tim INAFIS menyita sejumlah barang sebagai bukti forensik dari TKP. Selain itu, tim INAFIS juga akan melihat hasil otopsi dan rekam medis dari korban untuk memastikan penyebab kematian. Pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya. Istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga sudah,
kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Masih kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan gitu. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih ya memang dia punya sakit lah ya, cuma sakit ini aja GERD gitu, maksudnya sakit kolesterol aja sebenarnya kan. Tapi nanti kan kita akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Sebelumnya pemirsa, diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, yakni kepala terbungkus lakban di Indekos Gondangdia, Jakarta. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Misteri meninggalnya Arya Daru Panggayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan banyak tanya. Kondisi jasad yang mengenaskan karena posisi wajah diisolasi atau dilakban, serta berada di tempat tidur, makin menjadikan kasus ini tak sekedar kematian yang wajar. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk, dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Itu. Ini kosannya sendirian atau berdua? Di kosannya sendiri. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Kapolsek Metro Menteng mengaku belum dapat menyimpulkan apakah ada unsur tindak pidana atau bukan. Ini kita masih lakukan pendalaman dulu, lakukan penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, sementara itu Kemlu tidak mau berspekulasi atas kematian lulusan HI UGM tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu pelindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari laporan komisi ini ditemukan dalam keadaan untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Bukan kaitan bahwa meninggalnya almarhum ini dengan tugas beliau. Kami tidak ingin berspekulasi, ya. Kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Terima kasih, Pak. Penyidik masih menganalisa dengan kerja forensik untuk menelusuri jejak kematian diplomat muda yang begitu memilukan. Tim TV One mengabarkan. Kematian tak wajar yang dialami diplomat muda Arya Daru Panggayunan menggemparkan keluarga dan kerabat. Mereka tak menyangka Arya Daru meninggal dalam kondisi tragis. Padahal semasa hidup almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat menyenangkan.
Daru itu dari SD, Mas. Saya tidak pernah ketemu Daru itu nggak menyenangkan semua. Anaknya memang anteng ya, tapi kalau dia sudah cerita itu tuh saya ngeliatnya passionate banget ya, dia cerita segala macamnya apa. Jadi kenangan saya dengan Daru itu Kandas sudah dinas Arya Daru yang akan dijadwalkan Juli mendatang ke Finlandia. Pun kepedihan jelas terpancar di mata keluarga. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak yang butuh kasih sayang seorang ayah. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang misteri kematian diplomat Arya Daru Panggayunan, kita simak laporan langsung dari tim TV One. Santosa Suparman siap menggambarkan dari rumah duka di Bantul, Yogyakarta, dan juga ada Josephine Kezia dari Mapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Pertama kita ke Bantul, Yogyakarta dulu pemirsa. Santosa, bagaimana jalannya pemakaman dan bagaimana tanggapan pihak keluarga di sana? Baik, terima kasih Laura. Dari kediaman rumah duka di Banguntapan Bantul, Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa prosesi pemakaman tadi berlangsung khidmat dan lancar. Jenazah tiba di rumah duka di Banguntapan Bantul, Yogyakarta sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian langsung disemayamkan di rumah duka, kemudian dilanjutkan dengan sholat jenazah di dalam ruangan rumah duka. Kemudian setelah disemayamkan hampir sekitar 1 jam, kemudian dilakukan prosesi pemberangkatan jenazah menuju ke pemakaman keluarga di makam Sunten, Sorowajian, Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Dan tadi sekitar pukul 16:37 jenazah diberangkatkan ke makam Sunten untuk dilakukan pemakaman di makam Sunten dan dihadiri oleh kerabat keluarga serta juga dihadiri oleh Direktur Pelindungan WNI Bapak Yuda Nugraha hadir mengikuti jalannya pemakaman dari almarhum Arya Daru Panggayunan. Dan hampir selama 1 jam proses pemakaman di makam Sunten, kemudian tepat dan maghrib tadi pemakaman selesai, dan tadi setelah sholat isya di rumah duka ini dilakukan doa tahlil oleh kerabat keluarga almarhum dan juga para tetangga 1 RT yang ada di sekitar kediaman rumah duka di Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Dan doa tahlil baru selesai sekitar 20 menit yang lalu. Demikian Laura dari kediaman rumah duka di Banguntapan Bantul, Jakarta. Santosa Suparman mengabarkan, kembali ke studio. Baik, kemudian dari Bantul, Yogyakarta kita juga akan dengarkan laporan dari Josephine Kezia di Mapolsek Menteng. Kezia, apakah ada informasi terbaru dari pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus ini? Ya, Lorelis dan juga pemirsa, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bernama Arya Daru Panggayunan, biasa akrab disapa Arya, ditemukan meninggal di kosnya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat kemarin hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, ditemukan pada pukul 8 pagi dengan kondisi kepala yang dililit dengan lakban dan juga tubuhnya ditutupi dengan sebuah selimut, di mana kejadian ini berawal dari adanya laporan dan kemudian polisi langsung mengamankan jenazah untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM untuk dilakukan otopsi dan juga visum. Dan juga dari hasil visum luar ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan juga untuk kemudian dari kepolisian melakukan olah TKP pertama, di mana di kamar dari kamar kos yang ditinggali oleh Arya sendiri ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau adanya perampokan, karena untuk kamar sendiri ini terlihat cukup rapi, dan juga polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, dompet dan juga identitas, serta bantal dan sarung yang digunakan saat jasad Arya ditemukan. Kemudian juga polisi kemudian melakukan wawancara kepada sejumlah saksi, di mana dari hasil wawancara ini kemudian
ada keterangan bahwa memang korban sempat melakukan aktivitas normal pada hari sebelumnya, bahkan sempat menyapa ke sejumlah orang, diantaranya kepada penjaga toko yang ada di seberang kosan yang ditinggali oleh Arya. Dan hari ini Inavis melakukan olah TKP lagi untuk kemudian mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti CCTV, di mana tadi kalau kami melihat ada 2 buah CCTV yang diamankan, ini satu dari luar dan juga satu dari dalam, yang tempatnya ini dekat sekali dengan kamar milik korban, dan juga menemukan barang bukti berupa obat lambung dan juga obat sakit kepala yang dimiliki oleh korban. Dan saat ini untuk barang bukti CCTV yang berhasil diamankan ini masih didalami dan juga dianalisis oleh Lab 4, dan juga selain itu pemeriksaan sidik jari yang ada di Lakban saat ini juga masih dalam proses analisis. Dan kalau kami melihat ini tadi kosan yang ditinggali oleh Arya sendiri ini memang bukan kos yang biasa, karena untuk masuk ke dalam kamar kos milik Arya sendiri ini memiliki kartu kunci seperti yang ada di hotel di apartemen, di mana kita harus menggunakan kartu untuk kemudian di-tap kepada pintunya untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam kamar kosan. Tentunya ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kemudian kenapa duta dari Kementerian Luar Negeri bisa ditemukan dengan keadaan mengenaskan seperti itu. Dan tentunya kalau kita melihat sosok korban, dia merupakan seorang diplomat muda yang sering menangani isu-isu perlindungan WNI di luar negeri, dan juga nanti di akhir bulan akan ditugaskan ke Finlandia. Dan tentunya saat ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kapolsek Menteng yang menangani kasus ini, seperti apa keterangan atau informasi lebih lanjut yang bisa didapatkan, karena memang hingga saat ini kami juga tadi sempat mengkonfirmasi kembali melalui pesan bahwa hingga saat ini mereka juga masih menunggu seperti apa keterangan dari Inavis, dari bukti-bukti CCTV yang diamankan, baik juga dari pihak RSCM yang melakukan otopsi dan juga visum kepada korban. Demikian, Laura. Baik, Josephine Kezia menggambarkan langsung dari Mapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya ada Santosa Suparman menggambarkan dari Yogyakarta. Terima kasih atas informasi Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 4 unit kios dan 1 unit rumah hangus terbakar di Kelurahan Timbangan, Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Beginilah detik-detik video amatir yang merekam besarnya kobaran api dan membuat sejumlah warga panik berhamburan keluar rumah mereka. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Namun, api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah bangunan rata dengan tanah. Menurut saksi mata, kobaran api pertama kali muncul dari kios penjual nasi goreng dan dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu pagi. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus waspada atau level 2. Selain menyemburkan abu setinggi 1000 meter di atas puncak kawah, erupsi juga disertai luncuran awan panas sejauh 4 km ke arah Besuk Kobokan. Detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru berhasil terekam kamera pemantau atau CCTV BPBD Lumajang yang terpasang di wilayah Pronojiwo, Lumajang. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat menghindari aktivitas di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru karena berpotensi terjadinya banjir lahar maupun erupsi susulan.
Banjir yang merendam permukiman warga akibat luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Warga yang rumahnya terendam terpaksa bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Selain makanan dan obat-obatan, warga membutuhkan bantuan selimut serta kebutuhan bayi. Banjir merendam 6 RT mulai dari RT 1 hingga RT 6 dari 2 dusun, yakni Dusun Pangasinan serta Dusun Kampek, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Banjir masih merendam Jalan Raya Regensi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Tingginya genangan banjir membuat sepeda motor dan mobil yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya. Bahkan beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Sejumlah pemilik toko di Jalan Raya Regensi juga mengaku merugi lantaran sepi pengunjung. Selain curah hujan tinggi, meluapnya Sungai Cirarap juga menjadi pemicu banjir hingga merendam jalan penghubung Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang. Pemirsa, hujan deras juga mengakibatkan sejumlah desa di Seram bagian barat Maluku diterjang banjir bandang. Dampak hujan deras yang terjadi sejak Senin hingga Selasa kemarin mengakibatkan sejumlah sungai di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat Maluku meluap. Salah satu yang terdampak sungai di Dusun Laala, Desa Aryati, serta sungai di Kampung Baru dan jembatan air besar Sungai Waikuhala, Desa Luhu. Sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung antar desa pun nyaris terputus, diterjang air sungai yang sangat deras. Akibatnya sejumlah kendaraan tak bisa melewati jembatan tersebut. Selain merusak jembatan, banjir bandang juga menerjang sejumlah rumah warga yang tidak jauh dari sungai. Jadi perhatian kepada seluruh pengguna jalan untuk sementara ini jalan Lirang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi atas permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah datang tidak secara bersamaan ke Bareskrim Polri. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengikuti gelar perkara khusus yang dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, TPUA mengajukan aduan masyarakat terkait adanya temuan publik serta penolakan hasil konvers Bareskrim. Meski awalnya merasa keberatan, kubu Jokowi menghormati undangan Bareskrim Polri dan turut hadir dalam gelar perkara khusus. Kubu Jokowi diwakilkan tim hukumnya, yakni Yakub Hasibuan, Firmanto Laksana, dan Andra Reinhardt. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan masalah di tanah Papua. Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan hingga kini masih menunggu perintah resmi untuk menjalankan penugasan tersebut.
Tanpa harus menunggu keputusan Presiden atau Kepres, Wapres menyatakan siap memulai langkah nyata apabila memang harus ditugaskan di tanah Papua. Gibran Rakabuming Raka juga menyebut hal ini bukanlah hal baru dan merupakan kelanjutan dari arahan yang pernah diberikan kepada Wapres sebelumnya, yakni Ma'ruf Amin. Menurutnya, tim dari Sekretariat Wakil Presiden juga sudah aktif dalam menjalankan program di Papua, seperti mengirimkan bantuan alat sekolah hingga mengecek kesiapan MBG. Menanggapi teknis berkantor, Wakil Presiden RI tersebut menyatakan ia bisa berkantor di mana saja. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara terkait wacana penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk penanganan berbagai masalah di Papua. Tito menjelaskan penugasan itu sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sudah mengatur struktur percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Jadi kemungkinan nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu, Pak? Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu yang akan dituju oleh Wapres. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi digitalisasi pengadaan laptop 2019-2022. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sidang pledoi atau pembelaan dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dedi Arsan Fatrika bersama dua hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Tom menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian yang diduga merugikan keuangan negara hingga 578,1 miliar rupiah. Kuasa hukum Tom Lembong menilai bahwa tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tuntutan jaksa tidak terbukti. Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil keputusan. Jadi boleh dia lakukan itu. Lalu hal yang penting lagi ada tentang tidak adanya rakortas, juga sudah kita buktikan dalam fakta persidangan, ada
koordinasi itu ada, dan yang paling penting adalah tidak adanya kerugian negara dalam hal ini. Ya, jadi dalam tuntutan juga dijelaskan bahwa Pak Tom memang nyata-nyata diakui oleh jaksa tidak menerima sepeser apapun. Dalam konteks ini jaksa menuduh adalah pihak lain yang diuntungkan. Persoalannya hubungan Pak Tom dengan pihak lain ini dalam fakta persidangan sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi ini betul-betul tuntutannya sangat mengada-ada. Sebelumnya pemirsa, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom Lembong kecewa dengan tuntutan JPU dan menilai jaksa mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rekasi Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi impor gula pada Jumat 4 Juli 2025. Setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan barang bukti yang telah dilakukan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara 7 tahun. Selain itu, jaksa juga menuntut Tom Lembong dengan denda sebesar Rp750 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Rekasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Rekasi Lembong sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tom Lembong menyatakan kekecewaan. Tom menyebut tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pembacaan surat tuntutan tersebut dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim, setelah pembacaan tuntutan, sidang dilanjutkan dengan pledoi, replik dan duplik sebelum putusan dibacakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi digitalisasi pengadaan laptop 2019-2022. Kejagung akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nadiem. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim batal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun pada Selasa kemarin. Pihak Nadiem meminta pemeriksaan ditunda pekan depan tanpa alasan yang jelas. Kejaksaan Agung membenarkan pemeriksaan Nadiem sebagai saksi akan dijadwalkan kembali. Namun Kejagung tidak menjelaskan waktunya untuk agenda pemeriksaan lanjutan. Jadi benar bahwa seyogianya yang bersangkutan diperiksa kemarin kan hari Selasa ya. Nah tetapi informasi dari penyidik bahwa kuasanya meminta dilakukan penundaan terhadap pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi, dan saat ini penyidik sedang akan menjadwalkan kembali terhadap pemeriksaan yang bersangkutan. Hanya saja kapan waktunya nanti akan kita sampaikan. Sebelumnya, Nadiem sempat memastikan dirinya akan kooperatif selama proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud Ristek tahun 2019-2022. Tim TV One mengabarkan. Usai menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Subianto kunjungi ibu kota Brasil, Brasilia,
untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan dan bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan. Setibanya di Pangkalan Udara Brasilia, Presiden Prabowo kembali disambut secara resmi oleh perwakilan pemerintah Brasil. Selepas menuruni tangga pesawat, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajar kehormatan militer Brasil. Dalam lawatan ke ibu kota Brasil ini, Presiden Prabowo direncanakan untuk menerima undangan upacara penyambutan kenegaraan, serta mengadakan pertemuan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara kedua negara, serta memperluas dan menjajaki potensi kerjasama konkret antara Indonesia dan Brasil di berbagai bidang. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, warga Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi tumpeng grebek suro. Warga Desa Bojodegoro, Kecamatan Kedu, Temanggung meramaikan arak-arakan puluhan gunungan berisi aneka hasil bumi. Gunungan yang tersusun dari aneka jenis sayuran, buah-buahan, serta hasil alam lainnya dibawa keliling desa. Sesampai di lapangan, ribuan warga berebut gunungan setelah acara doa bersama oleh para tokoh agama dan budayawan setempat. Menurut warga Desa Bojodegoro, pawai budaya tersebut menjadi wujud syukur kepada Tuhan atas segala berkah yang telah mereka dapatkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan penanaman jagung kuartal 3 di lahan seluas 795.339,53 hektar yang tersebar di 36 wilayah di Indonesia. Secara simbolis, penanaman jagung kali ini dilakukan Kapolri bersama Ketua Komisi 4 Siti Hediati Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni di wilayah hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan di daerah lainnya dilaksanakan serentak dan terhubung melalui daring. Ratusan ribu hektar lahan yang ditanami jagung oleh Kapolri merupakan lahan produktif, serta lahan perhutanan sosial dan akan dikelola para petani binaan setiap Polres hingga Polsek. Tanaman kurang lebih 168.432,23 hektar, di mana 117.510 adalah perhutanan sosial dan yang lainnya adalah lahan-lahan campuran. Alhamdulillah kegiatan ini tentunya kita harapkan bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan tadi juga dilaksanakan pembagian Alsintan kepada Kapoktan yang menjadi binaan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar Utama pada malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Prita Zega. Saya Lara Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi.